Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Khususan man sannama hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, para sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, malam ini kita bersama kembali untuk bersama-sama kita taklim ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah ada di pertengahan terakhir di bulan suci Ramadan. Besok insya Allah malam kita sudah masuk di Al-Asrul Awakhir, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan ini ada dua yang wajib, ada dua ibadah wajib yang harus dilakukan untuk semua orang muslim yang mukallaf. Yang pertama adalah ibadah puasa wajib. Yang kedua adalah ibadah zakatul fitri atau zakatul fitrah, zakat fitrah. Dua ibadah ini wajib hukumnya untuk dilakukan kepada siapapun orang muslim yang mukallaf, yang akil, yang baligh, yang berakal, yang baligh. Semua orang wajib melaksanakan dua ini, kecuali bagi dia yang tidak mampu. Selebihnya selain dua ini, selain puasa dan zakat fitrah, selebihnya hukumnya adalah sunnah. Tarawihnya sunnah, terus baca Al-Qur'annya sunnah. Atau jangan-jangan karena sudah teridentik Quran ini bacanya cuma Ramadan, nanti setelah Ramadan ditaruh lagi Qurannya, nanti dibacanya Ramadan ke depan lagi. Karena identiknya baca Quran itu cuma bulan Ramadan. Iktikaf itu sunnah, tapi identiknya iktikaf itu di bulan Ramadan. Dipikir selain Ramadan itu gak boleh iktikaf atau gak ada iktikaf. Yang lain ibadah sunnah yang lain bisa dilakukan kapan saja, Tapi ibadah yang wajib ini cuma bisa dilakukan di bulan suci Ramadan. Nah, dua hal ini karena ini sesuatu yang wajib, maka jadi atensi kita, harus jadi perhatian kita bahwa puasa itu punya kemungkinan diterima atau tidak diterima. Zakat juga begitu, ada kemungkinan diterima, ada kemungkinan juga tidak diterima. Semua ibadah kemungkinannya cuma dua, diterima atau tidak diterima. Untuk sampai di tahap diterima atau tidak diterima, untuk di tahap itu, maka harus memenuhi persyaratan sah atau tidak ibadahnya itu dulu. Kalau sah ibadahnya, maka tinggal kemungkinannya dia terima atau tidak. Tapi kalau ibadahnya sudah tidak sah, ya tidak ada kemungkinan diterima atau tidak diterimanya. Seperti orang belum isi formulir pendaftaran di kampus UI, lalu nungguin saya diterima atau enggak ya di masuk UI ya. Mendaftar juga belum, terus isi formulir juga belum, ikut tes juga belum, itu dia. Udah menunggu diterima atau tidak diterima. Jadi yang pertama yang harus diperhatikan sama kita, ibadah ini karena ini Ramadan, jadi ibadah puasa dan ibadah zakatnya
juga sholatnya sah atau tidak. Sah atau tidak itu dulu. Maka wajib hukumnya kita, seperti sering saya sampaikan, wajib hukumnya kita tahu yang mana yang haram, yang mana yang halal, yang mana yang membatalkan, yang mana yang rukunnya, dan lain sebagainya. Itu harus tahu semua. Maka kemudian saya sudah kasih sampaikan di sebelum Ramadan, untuk selalu baca lagi, fikihnya dibaca lagi. Karena kalau ngandelin kita ngaji sekarang, itu sudah tidak cukup waktunya. Misalnya ada orang begini, ada orang kagak niat puasa, ada orang tidak niat puasa pada malam hari, habis sholat subuh baru ingat dia tidak niat puasa. Apakah sah puasanya? Menurut kita, menurut Imam Syafi'i, tidak sah puasanya. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, niat di dalam ibadah puasa itu harus setiap malam. Dan kalau untuk yang Ramadan yang wajib puasa itu niatnya sampai di sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh dia belum niat, maka dia tidak dianggap sebagai puasa. Tapi hukumnya dia juga tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Jadi udah nggak disahin puasanya, juga nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nah, untuk urusan sah atau tidak sahnya itu urusan fikih. Jadi belajarnya di fikih. Ini sah apa tidak ya? Itu urusannya fikih. Nanti kalau fikihnya udah sah atau tidak sah, satu lagi tahapnya. Ini diterima atau tidak diterima. Ini urusan tasawuf. Karena bisa saja sholatnya sah tapi tidak diterima, yang sering saya sampaikan. Bahkan Rasulullah bersabda, "Rubba sholimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas." Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar dan haus. Ini orang yang puasa sah puasanya, nggak makan dia, nggak minum dia, tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ada satu tahap yang belum selesai. Apa itu? Dikabulin atau tidak dikabulkan, itu mah urusan tasawuf, bukan urusannya fikih. Sama seperti Rasulullah bersabda, "Rubba sholatin rubba musalli laisa lahu min sholati rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa safar." Berapa banyak orang yang sholat nggak dapat apa-apa dari sholatnya kecuali cuma capek atau begadang. Sholat tahajudnya nggak dapat apa-apa, cuma capeknya doang dapatnya, cuma capek begadangnya doang, cuma dapat begadangnya. Sholat tarawihnya nggak dapat apa-apa, cuma capeknya doang. Kenapa? Karena tadi ada unsur satu yang belum terpenuhi. Apa itu? Kalau dalam bidang agama namanya ilmu tasawuf. Jadi saya katakan lagi nih, orang kalau mau diterima atau tidak terima, kita kan selalu begitu. Rabbana taqabbal minna sholatana gitu. Wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, zakat kami, semua kami, qiraat kami semua diterima. Kan kita doanya gitu. Tapi tidak bisa orang diterima nggak diterima itu sebelum melalui fase sah atau tidak sah itu. Sah atau tidak sah. Jadi jangan karep nih, wudhunya nggak benar, atau takbiratul ihramnya nggak benar, sholatnya nggak benar. Jangan karep diterima dulu, karena sah aja belum dia. Memenuhi sah atau tidak sahnya itu belum. Bagaimana mau diterima? Orang sahnya juga belum kok, gitu ya. Jadi kayak sholat, wudhunya nggak benar, lalu kemudian dia sholat, terus kemudian minta sholatnya diterima, belum bisa. Kenapa? Sahnya aja belum. Kalau wudhunya nggak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Wudhu misalnya tangan, cuma sampai di sini, nggak sampai di sini, gitu ya. Terus muka mau begini doang, air gini, tangannya mau begini, nggak sampai ke semua, nggak sampai semuanya. Atau rambut, nggak sampai rambut, jidatnya doang ketemu begini, ambil air begini saja. Kalau wudhunya nggak sah, berarti pasti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena sholat itu harus pakai wudhu. Kalau wudhunya nggak sah, berarti sholatnya tidak sah. Kalau tidak sah, belum bisa dia
yang masuk ke tahap tadi itu diterima atau tidak diterima. Nah, makanya kita terus berjuang melalui ilmu fikih agar ibadah kita sah, puasanya sah. Perhatiin mana yang halal, mana yang haram, mana yang membatalkan, mana yang makruh, mana yang syaratnya, mana rukunnya, diperhatiin semua itu. Terus zakat juga begitu, mana niatnya, mana syaratnya, mana yang membatalkannya, mana yang boleh atau tidak boleh, diperhatiin dulu. Kalau sudah diperhatiin sah semua, baru kita mengharap ya Allah mudah-mudahan sholatnya diterima, zakatnya diterima, puasanya juga diterima. Ingat ya, jadi ada dua tahap ini. Sah atau tidak sahnya ini mah urusan fikih, terima atau tidak diterima ini urusan tasawuf. Kenapa? Karena terima atau tidak terima ini butuh qalbiyah, butuh sesuatu yang sifatnya hati. Ikhlaskah sholatnya, ikhlaskah puasanya, ikhlaskah zakatnya? Karena siapa zakatnya? Karena Allah atau karena manusia? Zakatnya sah ya, tapi di hatinya karena manusia, karena pamer, karena lihat, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diperhatikan betul puasa sama zakat, terutama dua ibadah ini yang memang wajib hukumnya untuk dilaksanakan khusus di bulan suci Ramadan. Makanya untuk puasa di dalam Al-Quran, puasa itu disebut dengan dua kata. Yang pertama dengan siyamun, yang kedua dengan shaumun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Pakai kalimat siyam. Tapi ada puasa yang menggunakan kalimat saum. Inni nazartu lirrahmani sauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Allah bahwa aku hari ini sauman, puasa. Apa bedanya siam sama saum? Kata ulama-ulama tafsir, siam itu puasa fikih, saum itu puasa tasawuf. Jadi siam itu puasa, gak makan, gak minum, gak kumpul sama istri, gak kumpul sama suami, itu namanya siam itu. Tapi saum itu puasa yang lebih hakiki, bukan cuma tangannya gak nyuap nasi, tapi tangannya juga nggak ketik-ketik yang buruk-buruk, nggak ngecat-ngecat yang buruk-buruk, nggak nyari googling yang buruk-buruk. Mulutnya nggak cuma ngunyah, tapi mulutnya juga nggak ngomong yang jelek-jelek, nggak ngomong yang buruk-buruk. Kupingnya juga nggak dengerin yang buruk-buruk. Semuanya terjaga. Kupingnya, semua anggota badan tubuhnya terjaga, matanya juga terjaga, semuanya terjaga. Itu namanya saum. Di Quran cuma ada satu saum itu. Ketika tadi itu Siti Maryam datang ke kampungnya bawa anak bayi. Kata orang kampungnya, Maryam nggak punya suami, nggak punya pasangan, udah punya bapak anak. Ini mesti anak zina ini. Maka kata Siti Maryam, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku sudah bernazar untuk saum, bukan untuk tidak makan, tidak minum, bukan itu. Tapi untuk tidak melayani perdebatan, tidak melayani klarifikasi, tidak melayani ngomongin orang, gak ada layani. Terserah Anda pengen ngomong apa terhadap anak saya ini, terserah. Saya tidak mau melayani, saya tidak mau berbantah-bantahan. Itu makanya menggunakan kalimat sauman, bukan pakai kalimat siam. Maka kata ulama, puasa harus dengan siam, harus juga dengan saum. Bahkan kata Imam Al-Ghazali, puasa yang cuma siam doang namanya puasa orang awam. Saumul awam, puasanya orang awam, orang umum, bukan orang khusus, orang umum. Gak makan, gak minum, gak hubungan, cuma 3 aja. Udah, itu semua orang juga bisa itu kan. Umum orang bisa. Tapi kalau saum itu adalah puasa khusus, saumul khawas, puasanya orang yang khusus, spesial, VIP, puasanya VIP. Siapa ini?
orang yang nggak cuma makan, nggak cuma minum, nggak cuma nggak makan, nggak minum, nggak umat, tapi juga seluruh jasa dia terjaga dari sesuatu yang buruk. Kalau cuma nggak makan dan minum, ada bangun tidur habis zuhur, habis itu nonton Netflix, udah selesai tiga film, 3 maghrib itu. Tapi apakah diterima? Apakah diterima? Belum tentu. Makanya tadi dikatakan manusia harus siamun, harus juga saum. Dia harus puasa secara fisik, dia juga harus puasa secara rohani. Maka ibadah puasa ini cuma satu-satunya di dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan puasa, sekaligus Allah kasih tahu kalau ibadah ini juga dilakukan sama orang-orang sebelumnya. Kama kutiba alal ladzina min. Coba ketika Allah menerangkan puasa, salat misalnya, aqimus sholat, dirikanlah sholat, ada nggak perintah atau ada nggak kalimat seperti orang-orang terdahulu melakukan sholat? Nggak ada. Zakatlah kamu seperti orang-orang terdahulu melakukan zakat? Nggak ada. Hajilah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu melakukan haji? Nggak ada juga. Terus apa lagi? Infaklah kamu sebagaimana orang-orang terdahulu infak? Nggak ada. Di Quran cuma satu-satunya yang Allah terangkan ibadah, sekaligus Allah tegesin, Allah kasih tahu, yang puasa itu bukan cuma kamu, sebelum umatmu juga puasa. Meskipun sholat sebelum umat sebelum kita sholat, umat terdahulu juga sholat. Umat Nabi Isa sholat, umat Nabi Musa sholat, umatnya Nabi Ibrahim sholat, semua juga sholat. Haji semuanya juga haji. Mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai Rasulullah, semuanya juga haji. Tawaf malah sudah ada pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam, itu sudah ada. Tapi kenapa Allah tidak menerangkan dan tidak menceritakan di Quran bahwa ibadah-ibadah itu juga dilakukan sama orang lain, sama umat-umat sebelumnya? Karena apa? Karena cuma ibadah puasa yang sifatnya spesial, privat, khusus. Khususnya apa? Pertama, udah nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak laparan, udah kelaparan, udah kehausan, terus nggak bisa mejeng lagi, nggak bisa bergaya lagi. Kalau ibadah lainnya bisa bergaya, sholat, main cakap-cakapan suaranya, main panjang-panjangan bacaan surahnya, main busu-busuan, main keren-kerenan bajunya, terus masjidnya main cakap-cakapan. Sholat kok bisa, main berlomba-lomba itu, berlomba-lomba untuk keren-kerenan bisa. Apalagi misalnya zakat, apalagi zakat ada yang zakat cuma 10.000, ada yang zakat 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 100 juta. Haji, apalagi haji ada yang haji biasa, ada haji plus, ada haji plus, ada yang super plus, cuma 7 hari 250 juta harganya satu orang 250 juta plus cuma 1 minggu. Yang puasa mau orang miskin mau orang kaya model puasanya sama aja. Apa orang kaya itu puasanya berbeda sama orang miskin? Enggak, sama aja. Bedanya cuma nanti aja buka puasanya pakai apa itu aja. Sahurnya pakai apa itu aja bedanya. Cuma puasanya mau orang kaya mau orang miskin sama aja model puasanya. Maka puasa ini sesuatu yang berat. Karena sesuatu yang berat itu, maka Allah harus menyatakan bahwa kamu bukan cuma kamu yang disuruh puasa, umat-umat kamu juga dulu disuruh puasa. Emang persoalan gampang apa puasa? Kan persoalan susah. Coba pengennya kita kalau haus pengennya minum, kalau lapar pengennya makan, kan begitu. Atau begini, misalkan tiba-tiba ada pengumuman dari langit, hei makhluk dunia, karena sekarang lagi corona, saya tahu hidupmu lagi susah semua, jadi untuk tahun ini puasa Ramadan disunahkan, tidak diwajibkan. Kira-kira kita yes apa gimana kira-kira? Kira-kira kita alhamdulillah atau bagaimana kira-kira itu? Kira-kira kita gitu. Jadi
tahun ini puasanya tidak diwajibkan, tapi disunahkan. Karena kamu lagi menderita semua gara-gara corona. Itu kira-kira kita bersyukur atau gimana ini? Oh bersyukur, alhamdulillah, tahu banget Tuhan tahu banget ini kita. Kenapa? Karena puasa memang sesuatu yang awalnya aslinya sesuatu yang tidak disukai sama fitrah manusia. Maka kemudian Rasulullah Allah dalam Quran itu sampai-sampai tadi menyatakan yang puasa itu bukan cuma kamu, yang puasa juga orang lain. Sama kayak misalnya ada dipecat di kerjaan, tapi sebetulnya stres. Tapi ketika dia bilang nih, yang dipecat bukan cuma kamu, teman-teman kamu juga banyak yang orang dipecat, kan enakan dikit hatinya. Oh, berarti ada yang buat gitu kan? Berarti ada juga, berarti begini wajar. Nah itulah makanya kenapa tadi itu kembali lagi kenapa? Karena puasa adalah ibadah yang sifatnya privat. Nah, sedangkan zakat ini ibadah yang publik, umum, yang bisa terekspos zakat ini. Maka zakat tidak ada. Tadi saya katakan zakat itu tidak ada keterangan sebagaimana kamu juga diwajibkan, umat terdahulu juga diwajibkan untuk zakat. Jadi ibadah yang ada juga Ramadan ini, ibadah puasanya masih privat, ibadah zakatnya adalah sesuatu yang sifatnya publik, umum. Nah, zakat apa yang diwajibkan di bulan suci Ramadan? Yang diwajibkan di bulan suci Ramadan ini cuma zakat fitrah. Ingat, karena zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakatul mal. Zakat fitrah sama zakat harta. Kalau zakat fitrah harus di bulan suci Ramadan. Buat siapa? Biidrofi juz'in min Ramadan wa juz'in min Syawal ala kulli muslim. Siapapun orang yang menjumpai sedikit saja dari bulan suci Ramadan atau di akhir bulan suci Ramadan dia menjumpai, maka dia wajib untuk bayar zakat. Buat siapa? Buat tadi yang kedua, orang yang punya nafkah. Punya nafkah itu kurang apa? Di rumahnya ada nasi nggak? Di rumahnya ada beras nggak? Kalau di rumahnya ada beras cukup buat dia makan nanti malam, nanti sahur cukup, buat buka besok juga cukup berasnya, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Bukan orang yang mampu secara ekonomi besar, bukan. Dia masih punya stok nggak? Masih bisa beli beras buat besok? Masih, berarti dia kena zakat fitrah. Misalnya ada orang baru masuk tanggal 1 Ramadan meninggal, berarti dia ini wajib di zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemukan apa? Menemukan Ramadan. Ada orang bayi lahir habis asar menjelang takbiran. Misalnya malam ini takbiran nih, tadi asar lahir itu bayi, maka bayi itu wajib dibayar zakat fitrahnya. Bayar zakat kayak di zakat fitrah, Jadi semua orang yang menemui bulan suci Ramadan, maka dia wajib hukumnya untuk membayar zakat fitrah. Kalau ada orang yang membayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan atau setelah Imam Khatib Idul Fitri turun dari mimbar, maka zakatnya bukan lagi menjadi zakat, tapi menjadi sedekah biasa. Misalnya ada orang habis sholat Idul Fitri baru kanterin beras ke sini. Ustaz, ini saya beras, saya zakat fitrah nih. Baru sempat sekarang saya kasih. Udah bubaran sholat dia baru kasih. Itu hukumnya bukan zakat fitrah, tapi hukumnya sedekah biasa. Tapi bagaimana kalau masjidnya yang baru menyebarkannya habis sholat Id? Misalnya kan di sini ada zakat fitrah. Semua warga kemari karena masih sibuk, zakat fitrahnya ini ambil di sini, petugas di sini baru bisa kasihnya setelah sholat Idul Fitri. Boleh nggak? Boleh kalau itu. Kenapa? Karena menyalurkan, bukan memberikan membayar zakat. Ini menyalurkan zakat. Kalau nyalurin,
mau setelah sholat id juga boleh, sebelum sholat id juga boleh, meskipun yang paling afdol adalah sebelum sholat id. Kenapa? Karena hukumnya di sini. Kenapa? Karena baginda Rasul ingin memastikan jangan sampai di bulan di hari Syawal, di hari Lebaran ada orang yang kelaparan, ada orang yang tidak punya makan. Maka kemudian yang paling baik zakat itu memang menjelang Idul Fitri. Untuk apa? Biar nanti pas Lebaran dia tidak kekurangan. Nah itu zakat fitrah. Kalau zakat mal, ini yang orang kita ini kadang numpuk-numpuk nih urusan zakat ini dikit. Zakat mal itu sama di bulan suci Ramadan. Bukan. Zakat mal itu hukumnya sendiri. Dia mau bulan Ramadan boleh, mau di bulan suci Ramadan boleh, di bulan yang lain juga boleh. Mau di Ramadan boleh, yang penting apa? Yang penting haulnya sudah sampai. Karena zakat mal itu dua syaratnya. Yang pertama harus sudah 1 tahun, yang kedua sudah sampai nisab. Apa nisab itu? Nisab itu untuk kita, untuk yang punya harta, nisabnya itu adalah seukuran harga emas 85 gram. Ada yang mengatakan 83 gram, tapi saya mengambil 85 gram. Kalau ada orang yang punya harta, punya duit, nilainya 85 gram, berapa sekarang mas? 500 sebenarnya. Itu mah logam mulia itu. Bukan? Emas cincin 1 juta. Masya Allah. Apa deh? Kira-kira logam aja, kalau logam mulia segitu memang segera. Ya kalau misalnya taruh 1 juta, berarti dia punya duit 82 juta dalam setahun. Dalam setahun dia punya duit 80 juta nih. Kalau emasnya 1 juta ya. Kalau misalnya 1 juta, berarti kan 85 gram. Berarti kan 85 dikali 1 juta, berarti 85 juta. Kalau dia punya duit 85 juta dalam setahun, lewat dalam setahun duitnya masih ada 85 juta, maka dia wajib kena zakat mal. Ya. Kapan itu? Ya, dihitung dia mulai punyanya kapan? Kalau dia mulai punyanya duit Januari, berarti Januari tahun depannya dia sudah harus mengeluarkan zakat mal. Nah, zakat mal ini bermacam-macam. Zakat mal ini bermacam-macam. Zakat harta ini macam-macam. Ada zakat emas, ada zakatnya perak, ada zakatnya apa namanya hewan-hewanan ternak, ada barang tambang, ada juga apa namanya ada juga barang macdan, barang tambang atau barang temuan, barang galian, harta karun, kalau bahasa kerennya harta karun. Nah, orang yang punya zakat, yang punya harta ini, dia punya kebun yang isinya itu apa namanya kurma. Kalau misalkan kurma itu makan wajib. Kalau di sini dia punya padi, dia punya sawah isinya padi, itu juga wajib dizakati. Nah, umumnya zakat mal itu sudah yang mudah itu umumnya kalau dia punya harta lebih dari ukuran emas tadi itu, berarti dia wajib mengeluarkan zakat mal. Nah, kalau dia belum satu nisab, belum 1 tahun, misalnya dia punya duit 85 juta di Januari, lalu kemudian di bulan November dia keluarkan zakat mal, padahal belum sampai 1 tahun. Bagaimana hukumnya? Satu, kalau dia yakin nanti Januari dia tetap punya duit segitu, maka boleh dia mewalinya, maka itu dianggap nyicil zakat. Tapi kalau dia nggak yakin bulan Januari uangnya tetap masih 85 juta, ketika dia keluarin zakat, namanya bid'ah. Itu sama hukumnya seperti Anda sholat subuh dini hari.
Anda sholat subuh sekarang nih, apa boleh sholat subuh sekarang? Jangan mentang-mentang habis taubat sholat subuhnya sekarang. Sholat subuh bentar, belum waktu. Kenapa? Ibadah yang belum waktunya kemudian dikerjakan namanya bid'ah. Bid'ah itu cuma ada di 4 ibadah: sholat fardu, kemudian puasa Ramadan, zakat fitrah atau zakat mal, haji di Baitullah. Ini 4, kalau kita rubah waktunya, atau kita rubah takarannya, atau kita rubah ukurannya, maka inilah masuk dalam kategori bid'ah. Males saya puasa dari subuh sampai maghrib, sekarang saya puasanya dari maghrib ke subuh aja, lupa misalnya gitu. Apalagi haji, kelamaan hajinya bulan tahun depan, sekarang aja saya haji. Atau sekarang kalau bisa haji di Pondok Gede ada Ka'bah, sekarang saya ke Pondok Gede aja untuk tawaf. Itu semuanya bid'ah. 4 hal ini kalau dirubah aturannya, itulah masuk bid'ah. Sama seperti zakat tadi, ada orang misalnya juga, ada orang duitnya belum sampai 1 nisab, belum sampai, misalnya gajinya cuma 10 juta, dipotong kontrakan, dipotong makan segala macam, tinggal 4 juta misalnya, kalau 3 juta, tinggal 3 juta nih bersihnya. 3 juta dikali 12 bulan itu kan baru 36 juta. 36 juta masukkan di nisab. Terus kemudian dia disuruh bayar zakat mal, boleh? Bid'ah. Tidak boleh. Kenapa? Karena belum masuk nisabnya. Kalau dia tak keluarnya, jatuhnya bukan zakat itu, jatuhnya infak atau sedekah. Itu ingat-ingat. Kenapa? Karena tadi zakat itu satu dari 4 ibadah yang sudah diatur, semuanya sudah diatur, tempatnya, waktunya, ukurannya, semuanya sudah diatur nih 4 ini nih. Kalau dirubah-rubah, jatuhnya bid'ah. Gitu ya. Jadi ini, tadi zakat mal ini tidak cuma di bulan suci Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lain. Tapi kalau zakat fitrah dia wajib apa? Wajib di bulan suci Ramadan. Nah, zakat fitrah ini seperti yang sering saya juga sampaikan, sekalian saya ingetin, zakat fitrah ini sering saya sampaikan nih, tapi Bapak buat ingat-ingat lagi karena menjelang orang bayar zakat sekarang. Zakat fitrah ini Imam Syafi'i tidak memperbolehkan berupa uang. Imam Syafi'i tidak boleh menggunakan uang. Jadi bayar zakat 35.000 tidak boleh. Imam Syafi'i tidak boleh. Karena Imam Syafi'i zakat fitrah itu harus makanan pokok. Makanan pokok kita apa di sini? Beras, nasi, berarti bayar zakatnya pakai nasi, pakai beras. Kalau di Arab makanan pokoknya korma dulu, ya maka bayarnya pakai korma. Kita di sini pakai nasi, berarti bayar zakatnya harus pakai beras. Nah, siapa yang memperbolehkan dong? Siapa yang memperbolehkan zakat fitrah ini pakai uang? Siapa yang memperbolehkan? Yang memperbolehkan hanya Imam Abu Hanifah. Ini yang memperbolehkan zakat fitrah pakai uang. Cuma Imam Abu Hanifah yang memperbolehkan itu. Lalu boleh nggak kita ikut pendapatnya Imam Abu Hanifah? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita pakai 4 mazhab. Meskipun rata-rata kita Syafi'i, tapi untuk ada tertentu kita boleh pakai mazhab yang lain. Jadi boleh nggak kita pakai uang? Boleh, tapi ikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, persoalannya adalah nisabnya, ukurannya zakat fitrahnya Imam Syafi'i beda dengan ukurannya zakat fitrahnya Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i zakat fitrah itu cuma 3,2 digenetin 3,5 liter, cuma 3,5 liter.
liter. Imam Syafi'i zakat fitrah ini cuma 3,5 liter. Tapi Imam Abu Hanifah zakat fitrahnya itu 4,8 liter. Kalau dibuletin menjadi 5 liter. Imam Abu Hanifah zakat fitrah itu 5 liter. Tapi kalau digenapin ya 5 liter. Kalau Imam Syafi'i berapa tadi? 3,5 liter. Kalau sekarang kita mau pakai uang, berapa kali berapa? Berapa duit harga beras dikali berapa liter? Yang umumnya. Ya, sekarang kita mau pakai uang. Berarti harga beras dikali berapa liter? Yang benar 3,5 apa 5? Yang benar 5. Kenapa yang benar 5? Karena yang memperbolehkan uang itu Imam Abu Hanifah. Yang dia zakat itu ukurannya 5. Kalau ada orang zakat fitrah pakai uang, tapi harga beras dikali 3,5 liter, maka zakatnya kurang. Jadi dia beli beras 10.000 dikali 3,5, 35.000. Dia bayar zakat, ambil ke sini. Saya bayar zakat saya 35 liter. Zakat fitrahnya kurang. Kayak ada sholat zuhur 4 rakaat cuma 2 rakaat aja. Zakat. Kenapa? Karena tadi uang itu tidak boleh oleh Imam Syafi'i. Jadi kalau mau memakai uang harus ikut kepada ukurannya Imam Abu Hanifah. Tapi dasar manusia yang zakat fitrah yang cuma 15.000 selisihnya cuma 15.000 atau 35.000 sama 50.000. Cuma 15.000 selisihnya, dan itu setahun sekali dia bayarkan, dan itu kewajiban perhitungan. Jadi kalau Anda terapin di sini, itu nanti kalau Anda nanti ketemu sama orang, bayarnya sama mahal, bapaknya murah. Jangan kaget Anda. Jangan kaget. Ada yang begitu, ada. Terus gimana ambilnya? Kalau Anda terima itu, berarti Anda menerima zakat yang masih kurang. Dianya nggak sah, harganya juga itu berdosa. Ingat. Jadi bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah petugas zakat setidaknya nyiapin beras di sini. Kalau nanti orang yang nggak bawa beras, pengen pakai duit, dia suruh beli berasnya dulu dan ada di sini. Jadi tetap dia zakatnya memakai beras, tapi beras yang beli di sini. Mungkin orang komplek di sini mau beli beras atau males, ribet, jadi ya disiapin di sini. Ya udah, nggak mau beras bu, nggak bawa. Terus mau pakai apa? Gua nggak mau beras. Ya mau pakai beras aja. Ya sudah, beli ini beras yang ada di sini. Beli yang ada di beras ini. Meskipun nanti Anda naikin beras harganya di sini, di depan sana harganya 10.000, Anda naikin di sini 12.000, ya nggak apa-apa gitu. Karena kan jual beli mah terserah, di 10.000, Anda jual 12.000 di sini, nggak apa-apa. Itu nggak apa. Dia suruh beli beras, nanti dia beli zakatnya memakai beras. Nah ingat. Kenapa? Karena tadi ini yang banyak terjadi setiap tahun. Ketika ada orang membayar zakat menggunakan uang, tapi ukurannya tidak menggunakan ukuran Imam Abu Hanifah, tapi tetap memakai ukurannya Imam Syafi'i. Terakhir, wajib zakat ini untuk ditasarufkan, untuk dihibah, untuk diberikan, disalurkan kepada siapa? Quran mengatakan al-fuqara'i, orang fakir, wal masakin, orang miskin. Apa bedanya fakir sama miskin? Fakir itu orang yang tidak punya kerjaan tetap, uangnya juga tidak punya. Orang tidak punya uang dan tidak punya kerjaan tetap, itu fakir. Kalau miskin, orang yang punya kerjaan tapi penghasilannya masih kurang dari kebutuhan pokoknya, itu namanya miskin. Jadi fakir sama miskin. Amilin yang ketiga, amil. Ini juga amil. Siapa amil ini? Orang yang mengurusin zakat. Siapa amil ini? Menurut fikih, amil ini harus diangkat oleh qadhi, diangkat oleh hakim, diangkat oleh pemerintah. Kalau di kita, jadi amil itu orang yang terdaftar, terregistrasi
diakui, terdaftar oleh pemerintah. Itu namanya amil. Jadi kalau di musola di masjid ada amil, tidak punya registrasi dari pemerintah, menurut fikih tradisional bukan amil, namanya petugas atau panitia. Jangan ngambil zakat karena nggak ada panitia dapat zakat. Nggak ada uang panitia, nggak ada. Yang ada minal fuqara wal masakin wal panitia, ada wal amil. Tapi ada nggak yang membolehkan? Namanya juga fikih. Ada nggak yang memperbolehkan amil tanpa ditulis apa di registrasi pemerintah? Ada. Tapi menurut fikih yang umum yang dipakai amil itu orang yang diakui sebagai petugas zakat oleh qadhi, oleh pemerintah setempat. Nah, setidaknya saran saya ini diperkecil saja lingkup pemerintahnya. Jadi misalkan di sini ada amil diakui, diregistrasi oleh RW sama RT. Syukur oleh lurah, diketahui oleh camat. Kalau ribet ke camatnya ke lurah, diperkecil saja sudah kepada RW sama RT. Jadi panitia zakatnya diakui, diregistrasi oleh RW sama RT. Untuk apa? Untuk tadi untuk memenuhi syarat bahwa dia harus diakui oleh pemerintah. Ya, kenapa sih harus jadi pemerintah? Ya, nggak tahu. Ulama-ulama terdahulu seperti apa? Mungkin saja karena dia mengelola duit banyak, jadi dia harus pengetahuan dari pemerintah. Kalau nanti terjadi apa-apa sama dia, sama uang itu, pemerintah punya hak untuk menindaknya, gitu ya. Karena ini menyangkut uang umat. Yang keempat, wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Tapi di zaman Sayyidina Umar, mu'allaf ini tidak dapat zakat. Jadi Sayyidina Umar tidak memberikan mu'allaf zakat, tidak. Jadi kalau kata Sayyidina Umar, ada orang mu'allaf, Sayyidina Umar, saya mu'allaf, kita zakatnya. Tidak ada. Ada mu'allaf terserah, kagak mu'allaf terserah. Gitu ya. Kenapa? Karena di zaman itu banyak sekali orang yang nyari duit dengan cara mu'allaf. Dan kayaknya sekarang juga masih banyak. Ada orang mu'allaf datang, pas kita lihat sertifikatnya udah 10 tahun yang lalu. Dia mu'allafnya. Pak, bapak bukan mu'allaf lagi sebenarnya. Udah 10 tahun. Mu'allaf itu baru, setahun lah, kira-kira kita masih setahun. Itu masih mu'allaf. Kita lihat registrasinya, kita lihat sertifikatnya, piagam sahadatnya. Udah 10 tahun yang lalu, jadi tiap tahun jualan lagi dia beli gitu. Saya mu'allaf. Untungnya itu duit. Ini mungkin yang saat itu Sayyidina Umar mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena tadi Sayyidina Umar melihat banyak sekali ada orang yang menyalahgunakan status mu'allaf. Wa fil riqabi, yang selanjutnya riqab, enggak ada nih, budak enggak ada. Wal ghalimina, orang yang terlilit utang untuk kebutuhan pokoknya, bukan untuk kebutuhan sekunder atau luxnya. Dia berutang enggak? Saya kan boring dari mana? Saya kan punya kreditan apa? Mobil saya kreditan sama motor, bukan boring gitu ya. Bukan boring. Saya punya kreditan tuh. Kreditan apa? TV, saya kreditan TV. Berarti kan saya punya hutang. Bukan. Boring itu orang yang punya hutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Wa fi sabilillah, orang yang ada di jalan Allah, kalau zaman dahulu ya jihad fisabilillah, jihad yang betul-betul dianggap jihad fisabilillah. Terus yang ulama sekarang kontemporer, sabilillah dimasukkan orang-orang yang ada di masjid atau di musola, marbon, imamnya, terus guru ngajinya. Nah itu masuk tuh di fisabilillah. Jadi guru yang ngajarnya dapat, terus marbonnya dapat. Itu untuk ulama kontemporer, ulama terdahulu. Fisabilillah itu
Ya bisa bilang orang yang jihad di jalan Allah, orang yang perang di jalan Allah itu dapat. Kalau sekarang fisabilillah ini dianggap dimasukkan kategori, kalau ada punya guru ngaji di sini kan, guru ngaji PK, guru ngaji Iqra itu kan, nah itu dikasih itu masuk fisabilillah. Yang terakhir wabenis sabil, anak jalanan, anjal. Tapi anjal ini bukan anjal yang gimana? Anjal ini anak jalanan yang memang dia terlempar dari kampungnya, dari tempatnya, nggak punya apa-apa. Akhirnya dia merantau kemana-mana. Dia bukan mau suzon dengan orang-orang yang sekarang banyak banget di jalanan, tapi sekarang banyak banget di pinggir jalan gitu kan, orang pakai gerobak segala macam. Apakah itu termasuk Ibnu Sabil? Ya Allah alam, kita nggak tahu apakah benar dia orang yang mampu atau orang yang tidak mampu. Karena di musiman nih, sekarang banyak banget di daerah saya ini banyak banget tuh. Apa namanya pinggir jalan tuh kalau sore pakai gerobak gitu kan, gerobak yang sore gitu. Apakah dia Ibnu Sabil? Allah alam itu saya nggak berani pastikan karena belum tahu statusnya kayak apa. Apakah karena banyak kejadian ternyata di kampungnya kaya dia. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini dua ibadah besar. Silakan yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Ini pengajian terakhir kita semuanya. Jadi kita cuma dapat satu kali aja di Ramadan ini. Insyaallah kita ketemu pengajian lagi nanti di Sawal. Aku selambat-lambatnya di Zulkok kan. Di selambat-lambatnya di Zulkok dan kita ketemu lagi di pengajian sini. Silakan yang mau didiskusikan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengenai yang tadi Kiai puasa yang tanpa niat, kalau nggak niat kan berarti nggak sah dan kita juga nggak boleh makan gitu kan. Nah itu termasuk batal atau gimana, kayak maksudnya bayar lagi setelah puasanya? Jadi ada puasa itu ada yang cuma wajib qadha, ada yang wajib qadha plus fidyah, ada yang wajib qadha plus kafarah. Jadi ada tiga nih, orang yang batal puasa, orang yang tidak sah puasanya, orang yang batal puasa ini tiga. Satu yang dia cuma qadha doang, kayak tadi orang yang lupa niat, kemudian dia batal, lalu kemudian dia tidak puasa, maka dia wajib qadha. Atau orang lagi sakit nggak puasa qadha. Atau orang bepergian capek jauh, kemudian dia puasa, boleh dia qadha. Atau memang dia mau puasa, bandel banget, harus puasa nih. Akhirnya dia buka puasanya sengaja karena ada sakit, enggak, bepergian enggak, sengaja dia buka puasa, wajib qadha. Nah itu yang cuma wajib qadha. Ada yang wajib qadha sekaligus bayar fidyah. Siapa? Yang pertama, ada orang hamil kemudian buka puasa. Kenapa kalau buka puasa? Saya takut kalau bisa puasa anak saya ini kandungannya kekurangan gizi, misalnya gitu. Akhirnya dia takut kepada dirinya, takut kepada anaknya. Maka dia wajib bayar qadha sekaligus bayar fidyah. Atau yang kedua, misalnya Anda tahun lalu masih ada yang bolong puasanya, sampai puasa kemarin ini belum dibayar nih. Maka besok nih setelah Ramadan ini wajib qadha puasa yang tahun lalu plus fidyahnya. Jadi fidyahnya Anda bayar. Berapa sekali makan? Berapa sekali makannya? 15.000 berarti. Berarti untuk tahun yang lalu Anda bayar qadhanya plus bayar fidyahnya. Fidyahnya 15.000. Kalau Anda baliknya umur 15, taubatnya baru umur 30, berarti 15 tahun tuh bandel banget tuh. 15 tahun tuh bandel banget. 15 tahun selama Ramadan nggak pernah ngerjain puasa. Sekarang Anda kalau 30 tahun baru taubat, qadha puasanya mulai yang umur 15 tahun itu plus ditambah fidyahnya. Berapa fidyahnya? Ulama mengatakan dikalikan. Jadi 15 tahun lalu berarti 15.000 dikali 15 tahun. Segitu kayaknya. Kalau
dia nggak mampu bayar. Itu nggak apa-apa kalau nggak mampu. Tapi ya kalau dia mampu bayar, kalau dia nggak mampu ya kalau dia belum mampu ya belum bayar. Ya, tetap puasanya kan puasanya mampu, puasanya kan mampu, gitu kan? Puasanya mampu. Kalau dia belum mampu bayar fidyahnya, ya enggak. Itu orang yang wajib qadha sekaligus wajib bayar fidyah di antaranya. Ada lagi orang yang wajib qadha sekaligus bayar kafarat. Siapa itu? Orang yang kumpul sama suaminya sama istrinya siang hari di tengah puasa. Jadi puasa, itu sholat subuh, ngotot banget suaminya, gitu kan. Maka kemudian dia wajib kafarat. Dia itu istrinya apa enggak? Perempuan enggak kena wajib. Yang kena wajib itu suami. Apa kafaratnya? Bebasin budak. Karena udah ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu karena fisiknya nggak kuat berturut-turut, kasih nafkah 60 orang miskin. Sedekah kepada 60 orang miskin. Untuk apa itu? Untuk dosa orang yang kumpul sama istrinya pada bulan suci Ramadan. Tapi ada ulama, maaf karena ini urusan fikih jadi harus betul-betul nih. Kalau ulama yang siapa nih yang wajib begini? Bijima'in tamin, orang yang tubuhnya tamin, tubuhnya itu sempurna. Jadi mohon maaf karena kemarin ini ngomong fikih ya, mohon maaf kalian. Mohon maaf karena ngomong fikih kan. Siapa? Orang apakah semua orang yang bersetubuh di siang hari itu kena wajib kafarat? Tidak. Yang kena kafarat itu yang bijima'in tamin, dengan jima yang sempurna. Jima yang sempurna itu apa? Jima yang sempurna itu dari ujung mentok sampai ujung mentok. Nggak bisa bayangin ya, mentok. Kalau mainnya, kalau setubuhnya cuma di pinggir-pinggir doang, atau di ujung-ujungnya doang, gitu kan, ujung-ujungnya doang, gitu ya. Mohon maaf. Enggak, itu tidak kena. Yang kedua, asyirin, dia bukan dalam keadaan bepergian. Kalau dia bersyukur di hari puasa, kemudian dia tapi dalam keadaan bepergian, ada pergi misalnya di mana? Ke Jogja, itu kan udah boleh tidak puasa. Maka kemudian tidak puasa. Kalau kemudian ada kumpul sama istri di bulan suci Ramadan itu enggak kena kafaratul uzma. Yang kena kafaratnya itu, yang kena kafaratnya adalah orang yang tidak pergi, kemudian dia jima, dia bersetubuh dengan dijima'in Nah itu ukurannya itu. Ada orang yang nggak wajib qadha tapi bayar fidyah doang. Siapa? Orang yang sudah tidak mampu lagi puasa. Ada lagi? Dari grup yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kan ada 2 masalah Syafi'i. Kita kembali kepada kalau masalah kembali ke kan 5 liter, kalau kita kan 5 sapi ini karena kita data tidak tahun ini kalian tadi 3,5 dari berapa uang makan itu gimana ya? Nggak terlalu dalam Yang udah ya udah nggak apa-apa. Nggak tahu kan? Nggak apa-apa. Yang sudah lewat sudah tidak tahu gitu ya. Nah 3 tahun ini, tapi harus benar-benar direbutin. Ini persoalan kecil. Tapi tetap aja bisa ribut, karena masing-masing menganggap dirinya benar. Kalau pakai itu, kemudian Anda butuh referensi, nanti saya kasih referensinya. Saya kasih referensi kitabnya, saya kasih referensi fatwanya, segala macam saya kasih untuk menguatkan bahwa tidak boleh Imam Syafi'i menggunakan zakat pakai uang, tidak boleh. Kalau menggunakan zakat uang, dia harus menggunakan uang Abu Hanifah. Jadi tapi harus dikomunikasikan dengan baik, dikasih pengertian. Gara-gara uang 15.000 orang bisa tenang. Ada di zakat. Baik, para hadirin sekalian, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya selama ini mungkin banyak kesalahan. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang manfaat buat kita semua, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Mudah-mudahan Ramadan kita bisa terus diistiqomahkan
keluar kita dari Ramadan, termasuk dari minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kulluha ala ziniyah wa kullu khair salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa qina wa sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya khaliqal qur'an munzilal qur'an bil hikmati wal bayan. Barakallahu lana fi syahri Ramadan. Barakallahu lana fi syahri Ramadan. Barakallahu lana fi syahri Ramadan. Wa aidna alaina wa ala muslimina sinina ba'da sinin wa aqwaman ba'da aqwam. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa qawlan khashi'an wa rizqan rizqan nasi'an min 'indinas. وشفاء من كل داء ونصر على ونجاة من النار ورضاك يا رب ونصر إلى وجهك الكريم في جنة النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.